Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif tumbuhan, ide pokok, dan ASEAN. Perhatikan gambar ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Bagi manusia, tumbuhan merupakan sumber energi. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas, mengikat air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan bagi hewan, sebagai sumber energi, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas, serta melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Kalau tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang dan akhirnya kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang kalian baca teks bagaimana jagung berkembang biak paragraf ke-1. Bacalah teks paragraf kedua ini ya. Bacalah teks paragraf ketiga ini ya. Bacalah teks paragraf keempat dan kelima ya. Sekarang kalian tentukan masing-masing paragraf ide pokoknya dalam diagram Venn. Nanti dikumpulkan di dalam Google Form ya. Ayo, amati gambar ini ya. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan atau spermatozoid ke kepala putik, yaitu sel kelamin betina atau sel telur. Setelah itu, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang tersebut melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang ini terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara. Setiap negara memiliki bunga nasionalnya, seperti halnya negara di ASEAN yang memiliki bunga tersendiri. Brunei Darussalam misalnya memiliki bunga nasional yaitu bunga simpor atau Dilenia subfruticosa yang merupakan pohon besar dengan bunga warna kuning. Daunnya besar. Ketika mengembang semua, terlihat seperti payung. Dijadikan sebagai lambang di dalam uang senilai $1 Brunei atau juga di kerajinan tradisional khas Brunei. Sedangkan Kamboja memiliki bunga rumbul atau Mitrela mesni. Bunga mungil ini berwarna kuning keputihan, menyebarkan bau harum bila petang. Tingginya sampai 8 sampai 12 meter. Wanita-wanita Khmer senang memakainya.
Negara kita, Indonesia, menjadikan bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai bunga nasional dan juga bunga pesona karena biasa berbunga 2 sampai 3 kali dalam setahun. Selain itu, ada bunga bangsa, yaitu bunga melati, dan ada juga bunga langka, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Sedangkan di Laos, dorcampa atau bunga Kamboja atau plumeria ini dijadikan sebagai bunga nasional karena melambangkan ketulusan dan kebahagiaan hidup dan digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan untuk ucapan selamat datang pada tamu. Lalu di Filipina menjadikan bunga melati atau Sampaguita jasmine atau Arabian jasmine sebagai bunga nasional. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, sekaligus kekuasaan. Berbeda dengan Singapura, bunga anggrek vanda yang dikenal oleh orang Indonesia dijadikan pilihan sebagai bunga nasional. Ini dipilih karena Vanda Miss Joaquim merupakan anggrek hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura sejak 1981. Bunga raya atau bunga sepatu di Malaysia dijadikan sebagai bunga nasional sejak 1960. 5 helai bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasa digunakan sebagai pengobatan tradisional dan kosmetik. Sementara bunga paduak di Myanmar dijadikan sebagai bunga nasional. Bunga ini berkembang pada bulan April. Bunga yang berwarna kuning ini melambangkan sebagai simbol kekuatan dan ketahanan, dan di Indonesia bunga ini dikenal sebagai bunga angsana. Di Thailand, bunga Cassia Fistulalina atau bunga Raja Pruek atau pohon terengguli dijadikan sebagai bunga nasional. Warna kuning bunganya dianggap bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Selain itu, sebagai simbol harmoni dan kesenangan masyarakat Thailand. Sementara lotus di Vietnam dijadikan sebagai bunga nasional. Dipilih dari 4 bunga dan tanaman dianggap sebagai lambang berkah. ASEAN adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Saat ini, anggotanya berjumlah 10 negara. Tujuannya sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara Asia Tenggara dalam berbagai hal, memperkuat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara, saling membantu dalam berbagai bidang, dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian belajar kita hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.